Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu sistem imun atau sistem pertahanan tubuh manusia. Ya, sistem pertahanan tubuh atau imunitas yaitu adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, kemudian menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang merugikan tubuh ya. Jadi dengan adanya sistem pertahanan tubuh, otomatis kita tidak mudah terserang oleh penyakit ya. Nah, apa saja yang akan kalian pelajari di sistem imun? Yang pertama adalah istilah-istilah penting dalam sistem imun yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada jenis-jenis pertahanan tubuh, ada mekanisme pertahanan tubuh, gangguan pada sistem imun, dan juga Ustazah berikan beberapa contoh soal SBMPTN. Ya, jadi pada bab ini nanti kalian akan selalu menemukan istilah antigen dan antibodi ya. Jadi saya sampaikan dulu sebelum masuk lebih lanjut tentang sistem imun. Yang pertama istilahnya yang sering kalian temukan adalah antigen ya. Antigen ini merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi ya. Jadi antigen sebenarnya adalah suatu makromolekul asing ya, yang dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel kanker ataupun racun ya. Jadi bahan makromolekul ini nantinya dapat merangsang respon imun, kemudian dapat bereaksi dengan antibodi ya. Nah, untuk antigen itu tersusun atas epitop ya, tersusun atas epitop. Jadi epitop ini merupakan bagian dari antigen ya. Ini adalah antigen, kemudian ini adalah epitop. Jadi epitop merupakan bagian dari antigen yang mempunyai kemampuan untuk mengenal atau menginduksi pembentukan antibodi ya. Jadi ini adalah epitop ya, epitop, kemudian ini epitop. Nah, nantinya epitop akan berikatan dengan antibodi ya. Ini adalah antibodi yang strukturnya seperti Y ya. Nah, tempat pengikatan antara epitop dengan antibodi ini disebut sebagai antigen binding sites atau yang disebut sebagai paratop. Kita lanjutkan untuk istilah yang kedua yaitu antibodi. Antibodi atau imunoglobulin atau IG ya. Jadi antibodi ini merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen ya. Jadi antibodi ini merupakan rantai polipeptida ya, yang strukturnya itu seperti huruf Y dan kemudian memiliki dua antigen binding site ya, atau tempat pelekatan antigen. Nah, untuk jenis dari antibodi itu ada 5 ya. Di sini saya beri singkatan gamet ya, gamet. Nah, antibodi itu ada 5 jenis, ada imunoglobulin G, A, M, E, dan D ya. Kita bahas satu persatu mulai dari imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G ya, ini adalah gambarnya seperti ini. Imunoglobulin G ini adalah antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam serum ya, sekitar 75% ya. Serum itu adalah plasma darah tanpa fibrinogen ya. Jadi imunoglobulin G ini pelindung bagi berbagai mikroorganisme dan toksin ya. Jadi ciri khasnya dari imunoglobulin G adalah dia dapat menembus plasenta ya, sehingga membentuk imunitas pada janin yang sedang dikandung ya. Jadi pembentukan imunnya itu terjadi pada janin berumur 6 sampai dengan 9 bulan ya. Kemudian untuk imunoglobulin G ini mempunyai sifat opsonin ya. Jadi opsonin ini artinya adalah merangsang leukosit ya untuk menyerang antigen yang masuk ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang fagosit, monosit ya, makrofag seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan leukosit. Nah, yang kedua adalah A ya, imunoglobulin A ya. Jadi imunoglobulin A ini hanya sedikit terdapat di dalam serum ya. Akan tetapi ini banyak ditemukan di dalam ini ya, keringat, kemudian air ludah
ya, kemudian ASI atau air susu ya, kemudian air mata juga banyak, terus juga ada di saluran pernafasan, kemudian saluran pencernaan ya, kemudian juga saluran kemih ya. Untuk imunoglobulin A itu seperti itu ya. Kemudian ada imunoglobulin M ya, yang M bentuknya adalah pentamer ini ya. Jadi imunoglobulin M ini adalah antibodi pertama yang dia akan tiba di tempat infeksi ya. Jadi akan menetap di pembuluh darah dengan memperbanyak produksi sel fagosit ya. Nah, untuk imunoglobulin M ini tidak dapat menembus plasenta ya, sehingga tidak dibentuk saat janin di dalam kandungan ya. Kemudian ada imunoglobulin E ya, imunoglobulin E ini merupakan imunoglobulin yang ditemukan dalam serum dengan jumlah paling sedikit ya. Jadi ciri khasnya ini ya, jadi terikat pada reseptor sel mast ya dan basofil. Ingat ya, sel mast ini nanti akan berhubungan ya dengan heparin ataupun dengan histamin ya. Jadi intinya imunoglobulin E itu nanti akan menyebabkan pelepasan histamin ya, atau respon terhadap alergi. Seperti itu. Bisa juga misalkan ada infeksi cacing ya dan sebagainya, nanti kadar dari imunoglobulin E ini akan meningkat ya. Jadi melindungi tubuh terhadap serangan parasit seperti cacing juga. Kemudian yang terakhir itu adalah imunoglobulin D ya. Ini adalah antibodi yang memicu respon imunitas ya dan banyak ditemukan pada sel B ya. Nanti kita akan belajar apa itu sel B ya. Imunoglobulin D ini juga jumlahnya sedikit ya dan mempunyai aktivitas antibodi terhadap makanan yang kita makan. Kita lanjutkan yaitu tentang jenis-jenis dari pertahanan tubuh ya. Fisik ya. Jadi yang dapat menghambat pertumbuhan mekanisme pertahanan non-spesifik yang kedua yaitu adalah inflamasi atau peradangan ya. Di sini saya berikan gambar ya. Bagaimana sih kalau misalkan jaringan kulit kita ya, bagian kulit kita misalkan terluka ya, kemudian terjadi suatu peradangan, itu prosesnya bagaimana ya. Jadi mekanismenya yang pertama,
Ini ya, berdasarkan gambar, misalkan ada jaringan yang mengalami luka, ya misalkan ini mengalami luka. Nah, nanti adanya kerusakan jaringan ini mengakibatkan patogen ya mampu melewati pertahanan tubuh ya untuk menginfeksi sel-sel tubuh. Jadi patogennya masuk ya karena ada luka, kemudian menginfeksi sel-sel tubuh ya. Jadi jaringan terinfeksi oleh patogen ini nantinya akan merangsang mastosit atau sel mas ya, yang nantinya akan mengeluarkan histamin ya dan prostaglandin ya. Jadi mengeluarkan chemical signal ya, kemudian merangsang sel mas tadi untuk mengeluarkan histamin dan prostaglandin ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perhatikan ya, terjadi pelebaran pembuluh darah ya, yang tadinya segini menjadi seperti ini ya. Nah, terjadinya pelebaran pembuluh darah ini mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah ya, sehingga permeabilitas dari pembuluh darah ini akan meningkat ya. Jadinya daerah yang terinfeksi ini nantinya akan menjadi berwarna kemerahan ya, kemudian panas, kemudian bengkak dan terasa nyeri ya. Nah, peningkatan kecepatan dari aliran darah dan permeabilitas dari pembuluh darah ini itu mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit ya. Sel-sel fagosit ini contohnya seperti neutrofil dan monosit ya, yang kemudian akan menuju ke daerah yang terinfeksi. Nah, kemudian ini ya yang fagosit tadi ya akan menuju ke daerah yang terinfeksi. Nah, kemudian sel-sel fagosit yang tadi menuju ke daerah terinfeksi ini otomatis dia akan memakan patogen ya yang masuk melalui proses fagositosis yang nanti akan saya sampaikan lebih lanjut tentang fagositosis ya. Jadi mengapa sih harus ada respon inflamasi ya apabila misalkan kulit kita terluka ya? Karena apa? Jadi inflamasi ini berfungsi mencegah infeksi menyebar ke jaringan lain ya, sehingga mempercepat proses penyembuhan juga ya. Nah, selain itu reaksi inflamasi ini juga akan memberikan sinyal ya bahwa ada bahaya nih ya, ada bahaya, dan sebagai perintah agar sel darah putih ya, contohnya tadi neutrofil dan monosit itu untuk melakukan fagositosis ya terhadap patogen yang menginfeksi tubuh kita. Kita lanjutkan mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik yang ketiga, yaitu adalah secara fagositosis ya. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya dari lama ya. Jadi fagositosis ini adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh ya yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi ada beberapa mekanisme fagositosis. Di sini saya akan jelaskan secara singkatnya saja. Yang pertama itu adalah pengenalan ya. Jadi mekanismenya yang pertama adalah pengenalan atau recognition. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi mikroba atau partikel asing itu nanti akan terdeteksi oleh sel-sel fagosit ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di proses inflamasi ya. Pertama pengenalan dulu. Yang kedua adalah pergerakan atau kemotaksis ya. Jadi apabila sudah terdeteksi, otomatis si sel fagosit ini akan bergerak menuju partikel tersebut atau partikel asing tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah perlekatan ya atau adhesion. Perlekatan ini ya, misalkan ini ada bakteri, kemudian ada sisi reseptornya. Jadi perlekatan itu setelah sel fagosit itu bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor ya pada membrannya si sel fagosit. Setelah perlekatan, otomatis yang keempat adalah penelanan atau ingestion ya. Nah, penelanan ini otomatis si partikel asing akan masuk ke dalam sel fagosit ya. Nah, kemudian
menelannya itu ke sitoplasma ya, kemudian dilindungi ya dalam sebuah gelembung ini ya, mirip vakuola yang disebut sebagai fagosom. Ya, jadi si partikel asing nanti akan dilingkupi oleh gelembung ya, namanya fagosom. Nah, setelah ditelan, kemudian akan dilakukan pencernaan ya atau digestion. Pencernaan ini dilakukan oleh lisosom ya, karena ingat lisosom itu berisi enzim-enzim penghancur ya. Nah, enzim-enzim dalam lisosom ini nantinya dia akan mencerna seluruh permukaan dari partikel asing sampai hancur ya. Nah, apabila si partikel asing ini sudah tertanggulangi ya atau sudah berhasil mati, otomatis kan ada beberapa neutrofil dan sel-sel fagosit lain yang akan mati bersamaan dengan matinya dari partikel asing tersebut ya. Nah, sel-sel fagosit yang masih hidup maupun yang sudah mati ya, serta sel-sel tubuh yang rusak itu nantinya akan membentuk yang namanya nanah ya. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk nanah, itu berarti merupakan indikator bahwa suatu infeksi itu telah sembuh ya. Nah, kemudian setelah dicerna tadi ya, dilakukan pengeluaran atau releasing ya. Jadi yang dikeluarkan itu adalah produk dari sisa partikel asing yang memang tidak dicerna oleh tubuh ya, nantinya akan dikeluarkan oleh sel-sel fagosit ya. Untuk pertahanan tubuh non-spesifik yang terakhir yaitu dengan jalan protein antimikroba ya. Seperti yang kalian lihat di gambar, salah satu jenis protein antimikroba yang berperan dalam sistem pertahanan ini itu adalah yang namanya protein komplement ya. Jadi protein komplement ini nantinya akan membunuh bakteri ya, membunuh bakteri dengan cara, ini kalian lihat ya, jadi protein komplement ini akan membunuh bakteri dengan cara membentuk lubang ya pada dinding sel dari bakteri ya. Nah, tidak hanya dinding sel ya, membran sel juga nantinya akan membentuk lubang ya. Nah, kemudian setelah terbentuk lubang ini, otomatis ion-ion, misalkan ion kalsium dari dalam bakteri otomatis akan keluar ya. Kemudian cairan ataupun misalkan garam-garam dari luar bakteri otomatis akan masuk ke dalam sel bakteri ya, sehingga otomatis masuknya cairan dan garam-garam ke sel bakteri ini akan menyebabkan sel bakteri itu hancur ya, seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya ya. Nah, selain dari protein antimikroba, selain dari protein komplement ya, ada juga yang namanya interferon ya. Jadi interferon ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Interferon ini merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi oleh virus ya. Jadi ingat, interferon itu karena adanya virus ya. Jadi senyawa interferon ini dihasilkan ketika virus memasuki tubuh kita tapi tidak melewati pembuluh darah ya. Jadi lewatnya itu melalui kulit dan selaput lendir ya. Nah, selanjutnya si interferon ini dia akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi ya. Nah, sel-sel yang telah berikatan dengan interferon ini nantinya akan membentuk suatu zat yang mampu mencegah replikasi virus. Kita lanjutkan untuk sistem pertahanan tubuh spesifik ya. Jadi sistem pertahanan tubuh spesifik ini adalah suatu sistem pertahanan kompleks yang memberikan respon imun ya terhadap antigen yang spesifik. Jadi sistem pertahanan tubuh spesifik ini akan terjadi apabila suatu patogen itu melewati pertahanan tubuh non spesifik ya, barulah pertahanan tubuh spesifik itu bekerja. Nah, adapun pertahanan tubuh spesifik ini nanti dilakukan oleh antibodi yang dihasilkan oleh limfosit ya. Limfosit ini adalah jenis dari leukosit ya. Nah, kita lanjutkan ya. Apa itu limfosit ya? Jadi limfosit itu ada dua sel ya, ada dua sel. Yang pertama adalah sel B, yang kedua adalah sel T ya. Adapun sel B ini adalah
jenis limfosit yang proses pembentukan dan pematangannya itu ada di sumsum tulang ya. Jadi sel B itu nanti akan berperan terhadap pembentukan kekebalan humoral ya, yang akan membentuk antibodi. Ya, jadi nanti apa itu humoral itu nanti akan saya sampaikan di video yang kedua. Kemudian jenis dari sel limfosit B itu ada 3. Yang pertama adalah sel limfosit B memori atau pengingat ya. Jadi ini berfungsi untuk menyimpan atau mengingat ya antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian setelah diingat ya, nantinya akan menstimulasi atau merangsang pembentukan sel B plasma ya jika terjadi infeksi yang kedua ya. Nah, adapun sel limfosit B plasma ini nantinya akan berfungsi membentuk antibodi ya. Jadi urutannya apabila ada antigen yang masuk, nanti sel B memori ini akan mengingat ya antigen apa yang masuk, kemudian menstimulus sel B plasma. Nah, jika ada infeksi yang kedua, sel B plasma ini sudah langsung akan mengeluarkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah sel limfosit B pembelah ya. Jadi ini berfungsi menghasilkan sel limfosit B baik itu memori dan plasma dalam jumlah banyak dan cepat ya. Kemudian yang kedua ada sel limfosit T. Nah, untuk limfosit T ini terjadi di pembentukannya itu terjadi di sumsum tulang, namun proses pematangannya itu terjadi di kelenjar timus ya. Nah, sel T ini berperan dalam pembentukan kekebalan seluler ya. Apa itu kekebalan seluler? Nanti saya sampaikan di video kedua. Nah, dengan cara apa sel T ini berperan? Yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung ya. Selain itu juga nantinya akan membantu sel B plasma untuk menghasilkan antibodi. Untuk jenisnya itu ada 3. Yang pertama adalah sel limfosit T sitotoksik ya, atau killer T cell atau sel T pembunuh. Jadi berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian ada sel limfosit T penolong atau helper ya, atau pembantu. Jadi fungsinya adalah untuk menstimulasi pembentukan jenis dari sel T yang lain ya, dan juga sel B plasma ya, serta ini nantinya akan mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosit ya. Jadi dia berfungsi untuk membantu. Nah, kemudian ada sel limfosit T supresor ya. Supresor ini berfungsi untuk mengurangi respon imun jika infeksi berhasil diatasi ya. Jadi kalau misalkan infeksinya sudah berhasil diatasi, otomatis harus diturunkan ya, atau dihentikan respon imun ya. Kalau enggak nanti terjadi penyakit autoimun ya, jadi menyerang terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian peranan yang kedua itu dilakukan oleh antibodi ya. Jadi tadi limfosit sudah menghasilkan antibodi. Antibodi sendiri tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, di penjelasan sebelumnya. Adapun cara kerja antibodi dalam menginaktivasi antigen itu ada 4. Yang pertama dengan cara netralisasi ya. Netralisasi ini artinya si antibodi nantinya akan menghalangi tempat pengikatan virus ya, kemudian membungkus bakteri dan atau mengalami proses opsonisasi ya. Opsonisasi ini adalah proses merangsang si leukosit untuk untuk menyerang ya, atau untuk melakukan fagositosis. Kemudian yang kedua, setelah dihalangi atau dinetralkan, kemudian terjadi aglutinasi ya. Aglutinasi atau penggumpalan partikel yang mengandung antigen ya. Kemudian yang ketiga adalah presipitasi atau pengendapan ya. Presipitasi atau pengendapan ini dilakukan setelah digumpalkan kemudian diendapkan antigen yang dapat larut ya. Kemudian yang terakhir adalah fiksasi komplement atau aktivasi komplement, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk video yang kedua nanti akan saya sampaikan terkait kekebalan humoral dan seluler ya. Kemudian ada jenis-jenis dari kekebalan tubuh, kemudian dan juga ada gangguan
penyakit ya, gangguan penyakit pada sistem imun ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar Ustazah semangat untuk membuat video untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.